Anak-anak dipersilakan duduk. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, Ibu boleh tanya materi tentang minggu lalu. Siapa masih ingat? Silakan Maria. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Di saat ini saya akan menjawab pertanyaan. Materi minggu lalu adalah tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Tanaman hortikultura adalah dari bahasa Latin hortus dalam kurung kebun dan kultura dalam kurung budidaya. Hortikultura secara harfiah berarti budidaya tanaman kebun. Tanaman pangan adalah jenis tanaman yang hasilnya menjadi sumber energi utama atau makanan pokok bagi manusia karena mengandung karbohidrat, lemak, dan protein yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Maria. Siapa lagi? Saya Bu. Silakan. Materi minggu lalu yaitu sebutkan jenis-jenis tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Jenis tanaman hortikultura yaitu tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Jenis tanaman pangan yaitu tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Anak-anak, materi kemarin adalah tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Sebelum kita mulai dengan kegiatan, Ibu minta kalian berdiri untuk kita sama-sama ice breathing. Silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulang sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Baik, terima kasih. Semua dipersilakan duduk. Baik anak-anak, kita langsung saja dengan materi pada hari ini adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau kepanjangan OPM. Baik anak-anak, Ibu langsung saja masuk dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis OPM. 2. Peserta didik mampu menganalisis dampak serangan OPM terhadap tanaman. 3. Peserta didik mampu menentukan solusi pengendalian OPM. 4. Peserta didik mampu menerapkan teknik pengendalian yang tepat. 5. Peserta didik mampu mengevaluasi metode pengendalian OPM. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan video singkat dari materi ini. Kalian nonton dan simak, dan nanti Ibu akan berikan pertanyaan singkat dari video dari materi ini. Yaitu hama, penyakit, dan gulma, silakan cek video yang lain. Demikian, terima kasih apabila sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ulangkan satu kali lagi untuk tayang video kembali karena ada gangguan suara, jadi teman-teman dan anak-anak belum paham. Jadi Ibu ulangkan video satu kali.
Assalamualaikum. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah semua organisme atau makhluk hidup yang bisa menimbulkan kerusakan ekonomis atau gangguan pada tanaman budidaya, bahkan dapat mematikan tanaman budidaya. P atau organisme pengganggu tanaman terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Untuk mengetahui apa itu hama, penyakit, dan gulma, silakan cek video yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Organisme pengganggu tanaman. Baik anak-anak, kalian sudah menonton, jadi ibu berikan pertanyaan. Anak-anak, apakah kalian pahami tentang video tadi? Siapa mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Silakan Regina. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah sebuah organisme atau makhluk hidup yang bisa menimbulkan kerusakan ekonomi atau gangguan pada tanaman budidaya, bahkan mematikan tanaman budidaya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Silakan Maria. Ya baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan menjawab materi dari video tadi. OPT atau organisme pengganggu tanaman terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Untuk mengetahui hama, penyakit, dan gulma. Sekian. Baik, terima kasih jawaban dari Maria. Kita berikan aplaus untuk buat anak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan materi, kita semua dipersilakan berdiri agar kita mulai dengan speaking. Silakan berdiri. Di sini ibu punya tepuk speaking tentang tepuk fokus. Mulai sama-sama. Mulai tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik anak-anak, semua dipersilakan dulu. Baik anak-anak, ibu langsung saja dengan materi. Yang pertama adalah pengertian OPT. Kepanjangan dari OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman adalah semua organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga menurunkan hasil produksi. Jadi anak-anak, OPT ini seperti organisme. Organisme itu biasa mengganggu tanaman tiap saat. Tiap saat artinya tanaman mulai tumbuh akan diserang atau akan diganggu pada tanaman mulai tumbuh dari perkembangan sampai dengan organ mulai tumbuh menjadi sempurna. Seperti muncul sempurna itu seperti batang, akar, daun, dan buah. Jadi organisme ini dapat mengganggu itu mulai dari tumbuhan mulai berkecambah hingga tanaman sudah sempurna. Jadi pada saat sempurna dia akan tetap menyerang juga atau mengganggu saat tanaman hasil panen. Hasil panen saat Anda panen buah itu terdapat membusuk dan cacat. Di sini anak-anak, kalau tanaman yang buah menghasilkan cacat itu seperti buah yang bijiannya besar dengan biji kecil, artinya sudah mengganggu dari tanaman organisme. Jadi tanaman itu sudah terdapat yang buah yang besar dengan kecil. Baik, pengertian OPT meliputi hama, penyakit, gulma. Dua jenis-jenis OPT. Jenis-jenis OPT memiliki 3 bagian.
termasuk hama pengganggu. Kenapa ibu bilang hewan ini termasuk pengganggu? Karena begini, ibu jelaskan contoh Maria punya kebun lahan perkebunan itu terbuka besar. Contoh ibu kasih contoh tanaman, contoh hewan babi. Lalu Maria punya kebun itu, kebun lahan terbuka, tidak menggunakan perangkap pagar, terbuka dengan lebar. Jadi saat babi itu serang, makan sampai tanaman sudah selesai. Jadi semua hewan yang ada di dunia ini termasuk hama pengganggu. Jadi anak-anak, manusia juga termasuk hama. Kenapa ibu bilang manusia termasuk hama? Karena begini, ibu kasih contoh lagi. Maria punya kebun, depan rumah itu ada pohon jambu. Tapi pohon jambu itu penuh dengan jambu biji itu penuh dengan merah-merona begitu. Hasil paling buah itu paling baik. Pada saat Yosina lewat di depan Maria punya depan rumah, Yosina langsung ambil buah jambu itu. Tapi Yosina tidak ambil buah jambu, malah patah langsung dari ranting. Jadi sehingga ranting itu dapat menyebab tanaman makin rusak. Jadi manusia termasuk hama. Contoh dari ulat daun, ciri-ciri serangan hama, daun berlubang. Artinya daun berlubang itu, ulat daun itu biasa makan daun lubang itu digigit lalu mengunyah. Jadi tanaman berlubang. Yang kedua, weren. Weren itu ciri-ciri serangan hama batang rusak. Kenapa batang rusak? Karena ia menggigit dan mengunyah. Jadi batangnya hingga merusak semua. Sedangkan belalang, tanaman dimakan. Artinya belalang ini makan tanaman itu semua dari organnya, batang langsung dari akar, batang, daun, hingga buahnya. Jadi tanaman itu semua dimakan. Yang kedua adalah penyakit tanaman. Penyakit tanaman disebabkan oleh mikroorganisme. Penyebab adalah jamur, bakteri, virus. Ciri-cirinya daun menguning, bercak pada daun, tanaman lain. Di sini ibu kasih contoh penyebab dari jamur. Penyakit ini seperti menular. Kenapa ibu bilang menular? Contoh tanaman jagung ini sudah mulai terkena penyakit jamur, sedangkan padi ini masih dengan keadaan sehat. Lalu jamur ini terbawa dari angin hingga menempel pada padi hingga padi itu sudah mulai kena penyakit. Jadi
akan subur lagi karena sudah diambil nutrisi. Jadi gulma ini adalah pengganggu. Ketiga adalah dampak serangan OPT. Dampak serangan OPT memiliki 4 bagian. Yang pertama, menurunkan hasil panen. Di sini menurunkan hasil panen bagi anak-anak. Untuk dari 3 jenis OPT, hama, penyakit di rumah itu dapat menyebabkan dari tanaman yang mulai dari tadi ibu bilang itu, dari mulai pertumbuhan, perkecambaan hingga organ yang membentuk sampai dengan mulai hasil panen. Hasil panen begini, Maria punya hasil buah mangga begini, keluar begini, ada yang besar, ada yang kecil. Artinya itu sudah cacat, ada yang sudah busuk. Jadi contoh Maria tanaman ini buah mangga ini sudah busuk, lalu sudah ada yang kecil. Maria bawa pergi di konsumen, Maria bawa dengan yang buah yang sudah kecil dengan buah yang besar. Maria bawa begini, konsumen bilang begini, Maria apakah buah kecil ini bisa harga diturunkan? Lalu Maria bilang, kalau bisa dikurangkan karena saya ada perlu. Berarti Maria bisa kasih kurang. Padahal tahun kemarin Maria punya hasil panen itu sudah meningkat, tapi tahun hari ini Maria punya hasil panen menurun. Jadi Maria punya hari ini jadi disebabkan karena jamur hama penyakit disebab, maka hasil dari tanaman Maria itu dapat menurun. Yang kedua adalah merusak bagian tanaman. Merusak bagian tanaman artinya tadi ibu ada bilang itu jenis OPT itu adalah hama penyakit gulma. Kalau di situ hama cuma menyerang cuma bagian organ daun, berarti cuma daun. Kalau buah berarti buah. Kalau akar berarti akar saja. Yang berikut ketiga adalah menghambat pertumbuhan. Di sini anak-anak kalau menghambat pertumbuhan, biasa kalau 3 jenis OPT hama gulma itu dapat menyebab, maka pertumbuhan yang sudah ditanam dari perkecambaan itu nanti tidak akan tumbuh lagi karena sudah menghambat dari hama, penyakit dan gulma. Jadi pertumbuhan dari Maria punya itu tidak akan berkembang lagi, tidak berkembang lagi, malah menjadi hambatan, tidak akan tinggi dan berkembang sempurna. Yang keempat adalah menyebabkan tanaman mati. Di sini artinya setiap tanaman itu kalau hama menyerang semua bagian-bagian tanaman, nanti tanaman itu semua mati. Contoh dia serang ada tanaman yang contoh hewan ini, tikus ini menyerang batang. Contoh wereng ini menyerang bagian daun. Belalang ini memakan semua tanaman. Berarti memakan semua tanaman, satu tanaman itu bisa akan mati. Kalau tanaman satu hama yang makan cuma daun, berarti tanaman masih bisa hidup karena nanti ada pengendalian. Empat, teknik pengendalian OPT. Teknik pengendalian OPT dibagi menjadi 3. Pengendalian mekanis, pengendalian biologis,
nanti tanaman tidak akan mati. Harus lihat contoh, ama ini contoh, ama belalang ini makan tanaman ini. Berarti cari yang pestisida yang di toko itu, pestisida apa? Pestisida tikus kah? Belalang kah? Berarti cari yang sesuai pestisida yang ama itu. Bukan pilih sebarang saja di toko. Mesti cari sesuai dengan ama yang makan di tanaman itu. Dari teknik pengendalian OPT, dari 3 itu harus digunakan dengan hati-hati. Jadi Ibu jelaskan dari yang tadi poin ketiga, pengendalian kimia, menggunakan pestisida itu. Kalau manusia sudah menggunakan pestisida pada saat menyemprot, harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kalau pada saat Anda disemprot, teman atau keluarga yang bermain di sekitar pasti terbawa angin itu dibawa untuk sudah menempel pada tubuh manusia. Jadi dapat merusak tubuh manusia. Prinsip pengendalian OPT yang baik. Prinsip pengendalian OPT yang baik terdapat 5. Yang pertama adalah tepat jenis OPT. Tadi Ibu ada bilang itu. Kalau kita menggunakan pestisida yang baik, kalau contoh jenis ama yang menyerang, berarti kita menggunakan pestisida sesuai yang ama yang serang itu. Contoh belalang, cari pestisida di toko itu harus belalang. Bukan resep yang di belalang baru pergi ambil pestisida di tikus. Berarti nanti tidak membunuh yang tadi ama tikus ama belalang itu. Jadi harus kita pilih jenis yang tepat waktu pada penggunaan yang ama yang pada saat menyerang. Jadi kita tepat jenis OPT. Jadi kita menggunakan yang pestisida yang bagaimana. Yang kedua adalah tepat dosis. Jadi pestisida itu kita menggunakan dosis, bukan sembarangan. Visi air 3 berpono lalu 2 pestisida itu sedikit saja. Sengaja itu harus dengan dosis, ukuran, takaran, supaya tanaman itu bisa ama itu bisa mati atau penyakit tanaman itu bisa hilang. Yang ketiga adalah tepat waktu. Jadi anak-anak tepat waktu itu kalau kita menggunakan pestisida harus dengan kita lihat cuaca dulu. Kalau panas berarti kita mulai menggunakan pestisida penyemprotan. Sedang kalau hujan nanti terbawa dengan hujan itu nanti mengalir dengan pestisida datang di tubuh kalian. Jadi kita menggunakan pestisida itu dengan tepat waktu. Dan tepat waktu juga ada yang pagi, ada juga sore. Kalau siang tidak bisa, karena apa? Nanti terbawa suhu panas dengan menggunakan pestisida sudah terkenal tubuh manusia. Yang keempat adalah ramah lingkungan. Tadi Ibu ada bilang itu, kita menggunakan pestisida itu kita melihat di lingkungan sekitar. Kalau di perkebunan kita itu kalau tidak ada teman atau keluarga, berarti kita tidak usah kita berikan penyemprotan. Tapi kalau ada teman, keluarga ada, kita tidak akan berikan pestisida karena nanti terbawa mengganggu pada keluarga. Yang kelima, mengutamakan pengendalian alami. Artinya, mengutamakan pengendalian alami itu artinya kalian fokus dan kalian lihat apakah ama ini menyerang tanaman atau tidak. Kalau menyerang berarti kalian sudah mencari bahan pestisida untuk kalian menggunakan. Jadi kalian menggunakan bahan-bahan alami. Contoh, kalau tidak ada pestisida, kalian juga bisa menggunakan pestisida dari tumbuhan atau bahan-bahan alami dari organik, bahan-bahan sampah yang sudah dibuang itu bisa digunakan sebagai pestisida. Yang keenam adalah dampak pengendalian yang tidak tepat. Dampak pengendalian yang tidak tepat memiliki 4. Yang pertama adalah kerusakan tanaman.
rusak. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Jadi anak-anak, kalau dalam lar kalian lingkungan itu perkebunan, kalau aman sudah menyerang berarti ada nanti menular ke teman lain punya perkebunan. Jadi harus kalian punya lingkungan itu perkebunan kalian dijaga, dilihat agar hama penyakit gulma itu tidak menyerang. Yang ketiga adalah hama menjadi kebal. Biasa hama itu kalau sudah memakan tanaman, tubuhnya semakin tebal. Tebal artinya nanti semakin narik ia makan tanaman itu sampai sudah rusak. Jadi hewan itu nanti hewan hama itu semakin tebal. Jadi kalau tidak sempat dilihat, berarti hewan hama itu makan tanaman, ia akan menebal. Keempat, membahayakan manusia. Jadi tadi ibu bilang itu kalau membahayakan manusia itu kalau sempat pestisida atau pengendalian salah menggunakan dapat membahayakan semua manusia, termasuk orang yang bisa sempat menggunakan penyemprotan, berarti sudah menyerang. Jadi di situ harus dampak pengendalian harus membahayakan manusia itu harus diperhatikan. Baik anak-anak, materi kita sudah sampai di sini. Ibu akan membagikan LKPD, lembaran kerja peserta didik. Jadi di sini ibu bagi tiga kelompok dibagi menjadi 4 orang. Di sini lembaran kerja peserta yang kelompok 1 itu adalah hama, yang 2 adalah penyakit, kelompok 3 itu gulma. Di sini kalian amati gambar ini, lalu kalian mengisi pada aspek hama. Contoh aspek metode fisik, berarti kalian isi di kotak-kotak yang hama memiliki metode fisik. Kedua, kalian mengisi metode biologis pada hama. Ketiga, metode kimia. Kalian mengamati aspeknya, kalian mengisi di metode kimia. Keempat, pengendalian terpadu. Jadi anak-anak, di sini ibu sudah berikan LKPD. Jadi ada gambaran, kalian lihat gambar baik-baik, perhatikan supaya kalian mengamati lalu kalian mengisi pada tabel ini. Baik, kelompok 1 dapat hama.
hama perangkap atau mengambil hama manual. 2. Metode biologis, menggunakan predator alami seperti kepik untuk memangsa wareng atau bebek untuk mengendalikan keong emas. Metode kimia, menggunakan insektisida. 4. Pengendalian terpadu, kombinasi pemantauan hama, penggunaan predator alami, rotasi tanaman,
Di sini pembelajaran dari setiap pembelajaran pada hari ini, dari materi tadi Ibu sampaikan apa yang hal baru yang kamu pelajari hari ini. Di sini Ibu akan membaca refleksi pada hari ini. Apa yang dipelajari hari ini, Ibu akan membaca refleksi pembelajaran hari ini. Jadi penjelasan hari ini tentang pengendalian OPT yang terdapat di bidang pengendalian pertanian dan teknik pengendalian OPT. Apa saja yang diperlukan, yaitu pengendalian mekanis, pengendalian biologis, pengendalian kimia, dan apa solusi terbaik menurutmu kita dapat mengetahui dengan cara prinsip pengendalian OPT yang baik dengan menggunakan tepat dosis, tepat waktu, ramah lingkungan, dan mengutamakan pengendalian alami. Baik anak-anak, hari ini untuk refleksi kita, selanjutnya Ibu akan memberikan umpan balik dari peserta didik. Silakan, siapa yang mau memberikan umpan balik? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Tanggapan saya adalah pembelajaran pengendalian OPT sangat baik untuk diterapkan dalam pembelajaran yang berfokus pada seorang siswa. Menemukan jenis OPT pada daun tanaman berlubang dan terdapat ular. Penyebab utama adalah hama. Hama adalah hewan yang merusak tanaman. Terima kasih. Apakah anak-anak kalian sudah mendengarkan umpan balik dari peserta kalian? Sudah. Ada lagi? Silakan. Menurut saya, pembelajaran pengendalian OPT merupakan suatu proses pembelajaran yang berfokus kepada siswa untuk menunjukkan tanaman terlihat layu dan terdapat bercak pada daun. Hal ini menunjukkan serangan penyakit. Penyakit adalah disebabkan oleh mikroorganisme. Terima kasih. Baik, anak-anak, apa kalian sudah mendengarkan umpan balik dari teman kalian? Sudah. Kita berikan aplaus untuk teman. Anak-anak, sebelum Ibu masuk di kesimpulan, Ibu akan memberikan materi pada minggu depan. Materi pada minggu depan adalah tanaman, organisme, pupuk organik dan anorganik. Jadi pupuk organik dan anorganik itu nanti kita pelajaran pada minggu depan. Jadi anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, minggu depan Ibu akan memberikan ulangan harian.
pestisida yang digunakan. Yang ketiga, pengendalian terbaik adalah yang ramah di lingkungan. Jadi anak-anak dari tadi Ibu menjelaskan dari materi terkait tadi ramah lingkungan. Kalian kalau tidak menjaga kalian punya tanaman, dan tanaman kalian terganggu oleh jenis hama penyakit gulma, maka ramah lingkungan kalian itu menyebar. Kalau seandainya lingkungan tempat lain yang ada berdekatan, kalian tidak menjaga, maka dari penyakit yang sudah terbawa dari Maria punya kebun, nanti terbawa juga datang di teman punya kebun yang lain. Jadi setiap pengendalian itu harus menjaga ramah lingkungan. Jadi disimpulkan dari semua materi itu harus kalian pahami tentang OPT. OPT itu seperti hewan pengganggu tanaman yang menyerang secara tiba-tiba. Jadi kalian menggunakan penyakit itu atau hama itu, kalian memiliki dosis yang tepat. Jadi dosis yang kalian gunakan itu tepat, terdapat pada kesimpulan yang tadi. Yang ketiga, harus dikendalikan dengan cara yang tepat dan bijak. Sedangkan pengendalian, kalian tidak menggunakan pengendalian untuk dosis yang baik, kalian tidak menjaga kalian punya tanaman, nanti terserang dari hama maupun penyakit dengan gulma. Karena penyakit itu seperti terbawa seperti menular. Jadi menular ke dari tanaman yang sudah kena penyakit, menular ke tanaman yang sehat. Jadi untuk untuk tepat dan bijak untuk tanaman kalian, kalian harus menjaga. Jadi anak-anak, organisme itu seperti hama penyakit gulma yang seperti dapat mengganggukan tanaman dan dapat merusakkan bagian-bagian tanaman. Jadi tanaman itu mulai dari tumbuh dari perkecambahan hingga sudah membentuk organ sempurna atau sudah menghasilkan buah yang baik. Pada saat sudah menghasilkan hasil panen, maka gulma penyakit tetap selalu menyerang. Kenapa menyerang? Kalau kalian tidak menjaga, berarti kalian punya tanaman sudah rusak dan tidak layak digunakan lagi. Jadi tanaman kalian itu bisa termasuk merugikan kalian punya kerja keras. Nanti kalian punya hasil tanaman, kalau kalian tidak menjaga dengan baik, maka akan merugikan kalian punya kerja keras. Contoh tahun ini Maria punya penghasilan tahun kemarin meningkat, tahun ini sudah menurun. Kenapa? Karena Maria tidak menjaga hama penyakit dan tidak melakukan tindakan. Maka nanti hama dengan
setiap saat. Jadi ama itu selalu ada pada diri kita untuk kita menjaga. Jadi tanaman yang kita sudah merawat dari permulaan sampai perkecambahan hingga pembentukan organisme sampai menghasilkan buah, Anda tidak menjaga, maka merusakkan bagian tanaman kalian dan dapat merugi kalian sendiri. Jadi tadi Ibu jelaskan itu pengendalian yang kalian menggunakan itu harus dengan dosis yang tepat dan terbaik. Jangan salah memilih dosis yang salah digunakan. Kalau seandainya ama ini memakan tanaman ini, contoh belalang memakan tanaman yang ini, Anda pergi ke pasar, kalian cari pestisida apa? Contoh pestisida belalang, kalian cari sampai pestisida itu dapat. Lalu kalian menggunakan pada ama belalang. Kalau seandainya kalian memilih salah dosis, berarti tanaman kita mati dan layu. Jadi pengendalian yang kalian harus perhatikan adalah ramah lingkungan. Tadi Ibu ada sampaikan ramah lingkungan itu contoh Yosef punya kebun ini dekat dengan Maria. Sempat Yosef punya kebun ini dia tidak sempat menjaga dan merawat. Tiba-tiba penyakit, gulma, dan ama sudah menyerang. Lalu penyakit yang sudah terkena tanaman Yosef itu sudah terbawa angin sampai meniup sampai ke tanaman Maria punya perkebunan. Lalu Maria punya perkebunan itu sudah terkenal menempel dari penyakit dari tanaman Yosef punya. Jadi nanti arus yang kita utamakan adalah ramah lingkungan. Jadi kalian punya ramah lingkungan itu kalian selalu menjaga supaya tidak menular kepada teman lain punya kebun. Kalau kalian tidak menjaga, maka terserang pada tanaman. Dan pengendalian itu harus menggunakan bahan-bahan pestisida yang dengan takaran dosis itu dengan sesuai bahan. Jangan saja tuang air campur, datangnya semprot begini, ama sing keluar, penyakit sing keluar, gulma sing keluar. Jadi harus menggunakan bahan dosis itu dengan takaran. Dia punya takaran sudah ada. Takaran dengan cara menggunakan. Jangan salah menggunakan. Kalau kalian salah menggunakan berarti pestisida itu tidak akan membunuh penyakit maupun gulma dengan ama. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi ramah lingkungan yang terhadap rumput. Kalau rumput kalian tidak cabut, ada juga kalau kalian sudah malas, kalian bisa juga dengan cara dicungkil.
pisahkan buah yang besar, buah kecil, buah sedang. Jadi nanti Maria pisahkan, oh buah besar ini dengan harga begini, buah yang kecil harga begini. Kalau untuk yang buah membusuk itu sudah dimakan oleh ama. Jadi anak-anak yang kalian menggunakan pengendalian teknik pengendalian itu dengan cara biologis, dengan kimia, dengan mekanis itu kalian seandainya Yosef punya pestisida tidak ada, berarti menggunakan mekanis secara alami. Kalau tidak ada, secara fisik dicabut lalu dibuang. Kalau tidak ada, saya menggunakan pestisida supaya bisa menyemprotkan gulma atau bisa menghilangkan ama, bisa menghilangkan penyakit. Jadi setiap teknik pengendalian itu harus menggunakan dosis yang sesuai ama yang menyerang atau penyakit yang sudah menular pada tanaman itu. Jadi kalian cari dosis pestisida itu sesuai dengan ama yang terserang. Bukan kalian menggunakan pestisida yang ini tidak menyerangkan ama. Mesti cari di toko itu, lihat pestisida sesuai dengan lahan perkebunan kalian yang tanaman yang sudah memakan ama. Contoh ama belalang, berarti cari tanaman dan cari pestisida belalang. Seandainya kalian menjaga ada memelihara hewan tikus, seandainya kalau kalian punya kebun itu padi dimakan belalang, berarti harus ada mekanis alami. Kalian mengambil tikus itu, kalian ambil simpan di kebun untuk memakan belalang. Jadi rantai makanan begitu, hewan bermakan hewan. Jadi pengendalian secara mekanismenya. Jadi setiap tanaman yang tumbuh kalian tidak menjaga, maka tanaman kalian akan merusak, lalai dan mati. Kalau kalian tidak menjaga. Jadi untuk kita anak-anak, kalau kalian ingin untuk menjaga tanaman kalian harus menjaga dengan baik, hati-hati. Baik, kesimpulan dari materi hari ini, anak-anak silakan berdiri agar kita berdoa pada jam pulang doa penutup. Silakan berdiri. Di kelas silakan maju ke depan. Anak-anak, hari ini kegiatan materi kita sudah selesai. Selamat siang dan salve.